Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Indah Fatmawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Batang. Hari ini saya akan melakukan sesi pra-observasi bersama Ibu Endah Trimulyani. Selamat pagi Bu Endah. Selamat pagi Bu Dwi. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Baik ya, alhamdulillah ya. Bu Endah sudah siap untuk observasi? Sudah siap Bu Dwi, insya Allah saya sudah mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk observasi nanti. Iya, sudah siap ya. Baik, Bu Endah, untuk tujuan pembelajaran nanti apa? Tujuan pembelajaran saya nanti untuk memahami, siswa dapat memahami sistem tata surya serta mengidentifikasi dan menjelaskan konsep rotasi dan revolusi bumi serta dampaknya. Itu tujuan pembelajaran saya. Ya. Kemudian Bu Endah, area pengembangan yang hendak dicapai apa? Area pengembangan yang sudah saya capai bagian pengetahuan dan keterampilan siswa Bu. Sesuai dengan tujuannya tadi, siswa bisa menjelaskan tentang rotasi bumi dan dampaknya. Kemudian nanti siswa akan berdiskusi. Setelah itu akan melakukan presentasi di depan teman-temannya, memperagakan proses rotasi dan revolusi bumi beserta dampak yang terjadi. Kemudian strategi apa yang Anda persiapkan? Ibu, strategi yang saya persiapkan, saya menggunakan model customing game. Saya memakai video pembelajaran. Nanti saya akan menayangkan YouTube di depan siswa agar siswa bisa mengamati proses rotasi dan revolusi. Kemudian saya akan menggunakan alat peraga berupa 3 bola kecil, sedang dan besar sebagai model untuk bulan, bumi dan matahari. Kemudian saya akan melakukan pendekatannya secara saintifik. Anak-anak akan memperagakan di depan menggunakan alat yang sudah dipersiapkan di sini. Kira-kira Bu Endah mau observasi kapan? Saya sudah menyiapkan tanggal kira-kira hari Selasa besok Bu. Ya, hari Selasa tanggal hari Selasa. Kemudian sekitar pukul 7 pagi sampai pukul 8. Selasa besok Bu. Selasa besok. Iya. Terima kasih Bu Endah ya. Mudah-mudahan nanti observasi berjalan ya. Demikian sesi observasi saya dengan Bu Endah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Nana disiapkan dulu ya. Doa dulu. Ayo silakan disiapkan. Siap, gerak. Berdoa Al-Quran. Maliki
sebelum mulai pembelajaran hari ini siapa yang tidak berangkat? Teman kalian sehat semua? Sehat. Ada Bu Enda lihat 3 kursi yang kosong. Siapa saja? Amila, Alexia. Apa? Sudah? Latihan voli ya. Terima kasih atas bentuk perhatian kalian terhadap teman kalian yang sedang latihan voli. Hari ini sehat semua ya? Sehat. Sebelumnya kita nyanyi dulu. Nyanyi Satu Nusa Satu Bangsa saja. Karena sebentar lagi kita mau menyambut apa? Sumpah Pemuda ya. Satu Nusa Satu Bangsa. Yuk, 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia merdeka, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu kelas 6. Semangat, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Oke. Ya, tetap semangat ya anak-anak ya. Di pagi hari ini kita harus selalu semangat. Oh iya, apa? Siapa yang belum sarapan? Sudah kenyang semua ya? Sudah sarapan semua berarti harus semangat belajarnya. Kesepakatan kelas ya, tidak boleh makan di dalam kelas. Ketika Bu Enda menjelaskan bagaimana? Makan, boleh ngomong sendiri enggak? Boleh minum kalau haus ya, tapi tidak boleh makan. Kemudian, yuk kita ikut dulu. Berhenti dulu sebentar. Ambil nafas. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Amati sekitarmu. Ambil nafas lagi. Pejamkan matamu. Bahwa kamu benar-benar ada di kelas. Keluarkan dari mulut. Sudah benar-benar ada di kelas. Kamu tidak ada di rumah lagi ya. Sudah di dalam kelas, sudah tidak jajan lagi, sudah tidak makan lagi. Sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rotasi bumi dan revolusi bumi. Sadar nggak kalau sekarang kalian bergerak? Sadar? Nggak sadar ya? Kamu terasa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Bumi yang kita tinggali melakukan dua gerak, yakni gerak rotasi dan gerak revolusi. Gerak rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Bumi bergerak dari arah barat ke arah timur atau terlihat bertentangan dengan arah jarum jam. Meskipun bumi mengalami peredaran, namun makhluk hidup di dalamnya tidak ikut berputar. Hal ini disebabkan adanya gravitasi bumi. Rotasi bumi akan berlangsung selama 23 jam 56 menit atau bisa kita bulatkan menjadi 24 jam untuk sekali putaran. Bumi berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam. Rotasi bumi dapat mengakibatkan beberapa kejadian yang berdampak pada kehidupan makhluk hidup di bumi. Berikut dampak yang disebabkan oleh rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Pergantian siang dan malam merupakan akibat dari rotasi bumi. Bumi terbagi menjadi dua bagian, yakni menghadap matahari dan membelakangi matahari. Daerah di bumi akan mengalami siang hari ketika berada pada bagian yang menghadap matahari. Sementara itu, bagian yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Yang kedua, perbedaan waktu di berbagai daerah. Rotasi bumi juga mengakibatkan adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Daerah yang menghadap matahari akan selalu bergantian. Pergantian wilayah tersebut yang mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu satu daerah dengan daerah lainnya. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Gerak harian bumi ini juga mengakibatkan gerak semu harian matahari. Dalam setiap harinya, kita seolah melihat matahari sedang berputar dari arah timur ke arah barat, atau yang ditandai dengan matahari terbit dan terbenam. Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah pergerakan bumi. Artinya, matahari tidak bergerak, melainkan bumi yang sedang bergerak. Yang keempat, pembelokan arus air laut. Terjadinya ombak di pantai dan arus laut disebabkan oleh adanya angin. Arus laut ini berbelok ke arah perputaran jarum jam di belahan bumi selatan. Sementara itu, di belahan bumi utara arus laut akan berlawanan dengan arah jarum jam. Pembelokan ini disebabkan oleh rotasi bumi karena bumi akan berputar di bawah benda yang bergerak seperti air dan udara. Sobat Sumber Belajar, selanjutnya gerak revolusi bumi. Dalam ilmu geografi, revolusi bumi diartikan sebagai suatu peristiwa bumi bergerak mengelilingi matahari. Dalam satu kali revolusi bumi, waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengelilingi adalah 365 lebih seperempat hari, atau kita menyebutnya 1 tahun. Satu kali revolusi bumi dapat juga disebut sebagai kala revolusi. Bumi melakukan revolusi untuk mengelilingi matahari sambil melakukan putaran rotasi di lintasan atau orbitnya. Arah bumi saat melakukan revolusi adalah berlawanan jarum jam. Saat mengelilingi matahari, posisi bumi berada dalam kondisi miring 23,5 derajat terhadap garis tegak lurus ekliptika. Akibat gerak revolusi bumi dan posisi bumi tersebut, terjadi beberapa peristiwa alam yang dirasakan oleh manusia dan penghuni planet bumi. Berikut beberapa dampak revolusi bumi bagi kehidupan manusia. Yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Gerak semu matahari dapat diamati dari arah terbit dan tenggelamnya yang selalu bergeser sedikit demi sedikit setiap hari. Arah geseran matahari terbit adalah dari atas garis khatulistiwa sampai garis balik utara dan garis balik selatan. Disebut sebagai gerak semu matahari karena sebenarnya yang bergerak bukan matahari melainkan bumi yang bergerak dengan rotasi miring.
Yang kedua, perubahan musim. Daerah tropis hanya memiliki 2 musim, yakni kemarau dan penghujan. Musim-musim tersebut berulang dalam jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, perbedaan lama waktu siang dan malam. Peristiwa revolusi bumi dengan posisi kemiringan sumbu bumi pada bidang ekliptika membuat panjang waktu siang dan malam berbeda di belahan bumi selatan dan utara. Kondisi tersebut berbeda dengan wilayah khatulistiwa yang panjang waktu siang dan malamnya hampir selalu sama atau tak banyak berbeda. Yang keempat, perubahan penampakan rasi bintang. Saat malam hari, tampak susunan bintang-bintang di langit yang jika diamati akan membentuk pola-pola tertentu. Pola bintang tersebut disebut rasi bintang. Ketika bumi berputar arah timur matahari, kita akan melihat susunan bintang yang ada di sebelah timur matahari. Jika bumi bergerak ke barat matahari, yang terlihat adalah bintang-bintang di sebelah barat yang pola-pola susunannya berbeda dari sebelah timur. Karena itulah kenampakan rasi bintang berbeda-beda. Yang kelima, penentuan kalender Masehi. Lama waktu revolusi bumi dalam setahun adalah 365 lebih seperempat hari. Untuk membulatkan waktu yang seperempat hari itu, maka setiap 4 tahun sekali ditambahkan 1 hari sehingga jumlah harinya menjadi 366 atau disebut tahun Kabisan. Penambahan hari dilakukan di bulan Februari menjadi 29 hari. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum. Udah ya, lagi. Tentang rotasi bumi dan revolusi bumi. Sudah ada bayangan rotasi bumi itu tadi apa? Perputaran apa? Rotasi itu apa? Berputar pada porosnya. Benda-benda langit yang berputar pada porosnya namanya rotasi. Kalau revolusi, perputaran bumi, boleh planet, boleh macam-macam. Yang namanya revolusi itu memutari matahari. Nah, kalian nanti akan praktek tentang rotasi bumi dan revolusi bumi. Alat peraga yang sudah kalian bawa. Coba diletakkan di atas meja maupun benda. Apa saja yang kalian bawa? Bumi, bulan, dan matahari. Nanti ada lembar kerja yang akan kalian ikuti cara melakukan praktiknya. Bagaimana rotasi bumi? Bagaimana revolusi bumi? Setelah itu kalian akan presentasi di depan. Paham ya? Gue udah bagikan gambar kerjanya untuk kegiatan diskusi kelompok. Ya. Terus nama kelompok kalian, terus nama anggotanya dan nomor absen jangan lupa ya. Buktikan bahwa rotasi bumi itu bagaimana, revolusi bumi itu bagaimana, kemudian dampak yang terjadi apa saja tadi yang menurut kalian ketika bumi berotasi apa yang terjadi, ketika bumi berevolusi apa yang terjadi. Yuk silakan sesuai dengan petunjuk. Kerjakan sesuai dengan petunjuk. Yang bola besar jadi apa? Ya. Yang sedang? Yang kecil? Sekali. Iya. Sangat bagus. Yuk silakan. Bisa kalian kerjakan. Tulis ibu nama kelompoknya. Nama kelompok apa? Kayaknya sudah ada. Bulannya mana? Ini mana? Bulan ini ya matahari. Mana bulannya?
buminya, mataharinya, buminya mana? Satu ya Pak? Satu lagi mana bulannya? Ini bolanya? Iya, pinter. Iya. Yang ini kelompok 6. Kelompok 6. Bumi, bulan, matahari. Kelompok 5 ya, pinter. Kelompok 2. Bumi, bulan, matahari. Itu apa? Coba lihat. Kreatif sekali, bagus juga. Ya, bagus, kreatif sekali. Apa ini? Hah? Buminya ya, bulannya ya, pinter ya. Ya, kreatif ya. Ya, bagus, kreatif. Yuk silakan kerjakan tugas yang ada di lembar kerja. Kemudian nanti berarti 10 menit cukup ya. 10 menit, jangan banyak-banyak. 5 menit kayaknya cukup itu. Nanti bisa presentasi satu-satu ya. Bukan teman-teman kalian. Yuk silakan. Yuk, nah, punya praktek-prakteknya gimana? Siapa yang pegang? Bumi, bulan, matahari, terus presenternya, bulannya. Bacakan. Ya, silakan. Bebas. Boleh pakai tinta. Itu jadi ada yang membacakan. Jelaskan apa itu, Pak? Ya. Yuk dilihat semuanya. Nama kelompok sudah ditulis nama kelompok ya. Nama anggota tuliskan sesuai petunjuk. Diskusikan dengan kelompokmu. Gunakan bola besar, bola kecil dan bola sedang. Yang pertama adalah definisikan rotasi bumi dan revolusi bumi. Jawabannya nanti dengan paragraf di depan. Berarti nanti ada temanmu yang membacakan soal, ada presenternya ya, moderatornya membawa acaranya sendiri, yang membawakan, terus yang membacakan soal sendiri jadi bulan, jadi matahari, jadi bumi. Soal nomor 1 jelaskan rotasi bumi. Nah nanti praktekkan rotasi bumi yang bagaimana, revolusi bumi yang bagaimana, ya. Kemudian nomor 2. Nomor 2 itu gunakan bola. Nah, nomor 2 itu untuk menjawab nomor 1. Soalnya kan di nomor 1. Nomor 2 untuk menjawabnya. Gunakan bola sebagai model untuk alat peraga rotasi bumi dan revolusi bumi. Kemudian yang nomor 3, dampak dari rotasi bumi. Beda ini ambil contoh 1 siang dan malam ya. Praktekkan. Bagaimana penjelasannya? Kenapa kok bisa disebut siang dan malam? Kenapa ini siang? Kenapa ini malam? Nanti kamu jelaskan. Ya. Terus yang keempat, presentasikan hasil diskusi. Ya. Paham? Sudah paham cara mengerjakannya? Ya, yuk silakan. Berarti cepet, langsung. Siapa yang jadi bumi tentukan. Siapa yang jadi bulan? Siapa yang jadi matahari? Ya. Bulannya terserah nanti bisa di tengah, bisa berada di bulan. Posisinya bagaimana nanti? Bulan selalu mengitari bumi. Ya, bulan selalu mengitari bumi. Nah, posisi ketika siang bagaimana? Posisi ketika malam bagaimana? Satu anak jadi bumi, satu anak jadi bulan. Nah, apa silakan dipraktekkan sambil berdiri nanti jadi
sendiri. Tadi ada bukan cilok itu, tapi jangan dimasukkan hidung, coba. Ya, kelompok 5 dan 6 aman. Ya, siapa yang jadi bulan, siapa jadi matahari, siapa jadi bumi, kemudian siapa yang membacakan, siapa yang memperkenalkan. Ya, yuk bisa dipraktekkan sambil berdiri, kamu praktekkan sendiri dulu, jangan sambil duduk, nanti di depan biar enak. Yuk, dudukkan, praktekkan. Ya, seperti kelompok 3 baru sekali tuh. Nah, seperti itu. Nah, nanti praktek siang dan malam. Nanti ketika siang bagaimana posisinya, malam bagaimana. Halo? Hah? Tidak bantu? Oh, tidak bantu gimana ya? Kita pakai kelompok ya. Itu apa? Kalian pegang apa? Oh, yang bulannya di atas gitu. Ya, bulannya harusnya bagaimana? Ya puteri bumi. Bulannya puteri bumi. Nah, gitu. Jangan di atasnya. Pokoknya gimana caranya? Gitu kalian. Bisa sambil diisi. Yang titik-titiknya itu. Yang siang berarti posisi di mana, yang malam posisi di mana, yang titik-titik nomor 3. Posisi siang berarti ketika bagaimana, malam itu ketika bagaimana. Ya, yuk. Ya, yang nomor 3 diisi ya. Posisi siang berarti bagaimana posisinya bumi, posisi malam berarti posisi bumi seperti apa. Yang nomor 3 diisi posisi siang bagaimana posisi ya, buminya bagaimana, posisi malam berarti buminya bagaimana berada matahari. Itu kan bagaimana? Oh, kalau posisi siang berarti bagaimana? Benda matahari. Berarti beri tugas siang biar nanti kalau presentasi bagian bacaan soal atau apa. Daripada salah maksudnya gimana itu di atas kepala. Sudah siap?
Sambil menentukan presenternya siapa. Membaca soal siapa. Jangan ada teman yang tidak terlibat. Misalkan semua kan juga lebih berarti soalnya berbeda. Jadi nanti terlibat semua ya. Ini ada 9 membaca soal. Kan, oh. Posisi siang dan posisi malam kan. Kalau ini kan pertanyaan nomor 1. Oh kamu ini beri nomor. Oh ya udah nggak apa-apa. Nomor 3-nya pilih. Posisinya belum. Ya nggak apa-apa.
pastinya ya. Tapi saya sudah menyiapkan beberapa yang saya butuhkan, hal-hal yang saya butuhkan untuk mengajar saya sudah siap. Mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rencana saya keberhasilan kelas, tapi saya merasa cukup puas dengan kegiatan yang saya lakukan kemarin itu. Menurut Bunda sendiri, kalau di sekolah sampai 10 Untuk kegiatan pembelajaran kemarin saya merasa masih di skala 7 Bu, karena ada beberapa hal yang seharusnya ketika pembelajaran itu saya laksanakan, saya sempat berpikir seharusnya kalau buatnya ini akan lebih bagus. Saat itu saya berpikir seperti itu. Baik, tadi Bunda sudah menjelaskan mungkin manfaat Bunda dari sekolah Bunda dan setuju. Sekarang saya akan memberikan hasil saya di Bunda. Saya mengamati kemarin pada saat kita pembelajaran Bunda itu sudah berjalan dengan baik Bunda, dari diskusi kita hari ini itu apa rencana yang akan Bunda lakukan untuk meningkatkan ini performa? Dalam penggunaan alat peraga Bu, yang pertama, yang kedua itu video pembelajarannya mungkin saya akan membuat lebih menarik lagi sehingga siswa-siswi lebih tertarik ketika melihat ke video pembelajaran tersebut. Alat peraga juga saya ingin nanti ketika pembelajaran selanjutnya saya ingin alat peraga itu benar-benar nyata terlihat, bukan hanya dalam bentuk bola, karena kemarin saya hanya bentuknya bola besar, kecil dan sedang sebagai pengganti matahari, bulan dan bumi, tapi benar-benar saya ingin alat peraga saya itu adalah bentuk bulan, bentuk bumi, bentuk matahari dengan ukuran yang disesuaikan seperti itu ya. Ingin saya lakukan di pembelajaran selanjutnya ya, saya ingin membuat alat peraga lebih nyata dan aman. Kapan Bunda akan melaksanakan rencana tersebut dan siapa yang bisa Insya Allah akan saya laksanakan minggu depan Bu. Saya akan meminta bantuan siswa-siswi, terutama saya akan melibatkan anak-anak dalam kegiatan tersebut. Saya bisa minta bantuan kepada kepala sekolah nanti untuk memberi penilaian dulu dan masih jawab. saya sudah sampai jumpa di lain waktu nanti setelah Bunda melaksanakan rencana Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk refleksinya Bu Dwi, untuk refleksi dari saya, tapi saya sudah melihat coaching antara Bu Dwi dan saya sudah melihat hasil konsultasinya saya sudah bagus, luar biasa. Kemudian pada saat coaching pasca ini sudah sesuai apa yang diberikan itu juga sudah sesuai itu sudah apa yang sudah dilakukan, kemudian menyampaikan catatan hasil observasi ya, kemudian juga sudah menyampaikan apa yang ingin dikembangkan. Jadi sudah bagus, luar biasa, dan saya ucapkan terima kasih untuk waktunya Bu Dwi dan Bu Enda ya. Semoga